Engkau yang diam di dalam kami. Terima kasih Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus
Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Lebih lagi kita mau semangat. Kita mau puji-puji Dia. Kita mau serahkan hidup kita seperti pujian tadi. Karena kalau kita ngatur hidup kita sendiri, wis pasti moral padat. Jadi suka-suka Tuhan saja. Terserah Tuhan ya, karena Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Goyang ya, ini lagunya asik jadi nggak boleh sama diem gini, nggak boleh tepuk tangan. Ya, ayo. Angkat jempolnya dulu.
puji Tuhan aja, boleh nggak? Badan saksi. Shalom. Ya, temanya malam hari ini bersih-bersih Pak ya. Ya, sangat memuji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Tuhan Yesus baik sehat, amin. Kasih salam dulu dong, sudah kasih tahu tos sebelah kiri kanan, jangan menuju ya. Itu ya. Apapun tantangan kita, pada yang kita hadapi bersama Tuhan, kita menjadi pemenang. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut walau badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku. Amin, saudaraku. Amin. Selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasihnya, firman-Nya air kehidupan, sukacitanya Dia berikan.
Kita semua ada. Silakan Tuhan gubernur. Terima kasih Pak Tri. Untuk lagunya sesuai sama tema saya, puji-pujiannya harus selalu bersuka cita dalam Tuhan, karena hanya Dia yang membuat hidup kita berarti. Karena biasanya Pak Tri nyanyinya lagu kebangsaan yang nggak rencana Tuhan. Apa? Untuk hari ini enggak. Saya juga mau sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau ini mungkin sudah saya sampaikan sedikit di waktu di BPI bulan lalu itu ya. Kalau entah kenapa akhir-akhir ini kayak sering merasakan krisis percaya diri gitu ya. Padahal saya itu orang yang sangat mencintai diri sendiri. Apa itu bahkan cenderung agak narsis gitu ya. Tapi bisa mengalami krisis percaya diri gitu. Sampai sudah hampir 1 bulan. Saya kira habis BPI itu sudah kembali normal gitu ya. Ternyata setelah tugas di BPI kayak ngedon lagi gitu. Padahal di BPI kayaknya baik ya, surak-surak gitu ya. Mas WL atau Mas Mempet kayaknya tidak terjadi apa-apa, padahal itu terjadi pergolakan di dalam hati, kayak harus menyemangati diri sendiri gitu ya. Ini kenapa sebenarnya? Terus baru kemarin kayak saya memahami kenapa kok itu kayak sampai mengalami itu. Ternyata ada pergumulan. Saya itu kalau WL di lagu terakhir ini sebelum Firman, biasanya suara saya itu sudah habis, kayak serak dan hampir habis gitu loh. Kayak jadi nggak pede, jadi kok aku kayak WL paling bengek gitu ya. Sudah suaranya pas-pasan, wis mau terakhir nggak ada suaranya lagi. Kayak aku layak nggak sih gitu loh. Kayak sama Tuhan, kalau memang belum layak, ya wes terserah lagi. Pokoknya kalau dikasih jadwal ya wes berarti aku layak. Kalau enggak, kalau nggak dikasih lagi ya memang berarti aku harus belajar lagi Tuhan. Saya itu padahal sudah berusaha, sudah makanan yang saya sukai dulu itu kayak apa, makaroni pedas itu, yang makanan nggak sehat-sehat itu, yang kayak pakai cabai itu loh. Itu kesukaan saya banget itu soalnya. Itu sudah saya hentikan sampai nggak tak makan sama sekali. Terus saya jadi suka makan kencur. Terus jadi kayak cemilannya diganti kencur, bukan makaroni pedas lagi ya. Tapi apa itu, terus juga belajar vokal walaupun lewat YouTube ya, sampai diguyoni sama anak saya, wih gaya gitu. Sekarang lihatnya latihan vokal ya. Tapi ya maaf kalau memang saya begini adanya ya. Saya kemarin itu sampai curhat sama Bu Imo WA gitu ya. Apa itu nggak apa-apa, apa itu seperti Daud juga kan, kayak waktu Samuel mau apa itu mengurapi Daud, kayak nggak dipandang kayak kurang dibanding saudara-saudaranya gitu ya. Tapi tetap dipakai Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan itu semuanya karena anugerah, bukan karena kita punya banyak kelebihan, tapi kita punya kerinduan dan ketulusan hati, itu yang lebih penting. Tapi juga talenta harus dikembangkan, bukan wes suaranya pas-pasan terus panganannya sing aneh-aneh, tambah temen ya nanti. Jadi ya talenta memang harus tetap dikembangkan, tapi Tuhan itu melihat hati kita, kerinduan kita dan ketulusan kita. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi berkat buat saudara. Jadi jangan mikir kalau kita mungkin kayaknya nggak punya kelebihan apa-apa gitu ya. Saya juga merasa gitu. Masa kelebihanku kayak berat badan toh lagi gitu.
isi firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat marifat dari surgawi. Urapi mulut pikiran kami ya Bapak, agar yang ingin hamba sampaikan adalah hanya daripada-Mu ya Bapak. Berkati kami semua ya Bapak, berkati jemaat hari ini ya Bapak, sehingga kami dapat menerima firman-Mu malam hari ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh ibadah hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kalau Rabu malam ini yang datang mak-mak semua ini ya. Mak-mak itu yang punya Indonesia gitu ya. Bapak-bapak kalanya sama mak-mak ini. Jadi puji Tuhan saya bisa kuliah ya. Kuliah sudah 3 bulan ini saya kuliah, dan kemarin bulan ini mata kuliah bulan itu sangat luar biasa. Jadi saya benar-benar melek mata saya, makanya saya ingin membagikan apa yang saya dapat di mata kuliah dalam bulan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yaitu mata kuliah mengenai worship Bapak Ibu Saudara. Jadi ini nyambung sama yang hari Minggu kemarin gitu ya. Nah, untuk ibadah hari ini kira-kira mengenai pengajaran Bapak Ibu Saudara. Mungkin selesainya sekitar jam 11 gitu ya. Nah, masalah ya Bapak Ibu Saudara. Kok pernah kabeh ya? Setengah jam wis. Nah, suatu kewajiban bagi kita semua umat Tuhan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita wajib untuk menyembahnya, yaitu kalau bahasa Inggrisnya kan worship Him gitu ya. Dan seperti yang saya jelaskan di ibadah sebelumnya bahwa penyembahan atau worship itu adalah budaya daripada kerajaan surga, kerajaan Allah. Tapi Bapak Saudara, dalam hal penyembahan itu ada satu sosok yang nggak suka, yang nggak berkenan, yang benci gitu ya akan penyembahan. Tahu Bapak Saudara sosok tersebut? Iblis ya Bapak Saudara. Jadi iblis itu sangat benci, sangat nggak suka kalau manusia umatnya ini menyembah Tuhan. Nah, kenapa kok iblis itu nggak suka? Next. Nah, ini Bapak Saudara. Iblis itu nggak suka kalau kita melakukan penyembahan kepada Tuhan. Bahkan iblis benci sama penyembahan kepada Tuhan ya. Karena yang pertama, iblis itu musuhnya Tuhan. Iblis itu nggak suka, iblis itu benci sama Tuhan. Dan kalau bisa, iblis itu mengajak semua manusia itu menolak Tuhan, memberontak sama Tuhan, melawan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh iblis Bapak Saudara. Dan yang kedua, penyembahan itu artinya mengakui keagungan dan kedaulatan Tuhan Bapak Saudara. Dengan kita mengakui keagungan dan kedaulatan Tuhan, Allah sebagai pencipta, raja di atas segala raja, maka iblis tidak berkutik Bapak Saudara. Iblis tidak bisa apa-apa. Itu karena itulah kenapa iblis gak suka akan penyembahan. Dan ingat ya waktu percobaan Yesus, bahkan iblis itu mencoba Yesus atau mengajak Yesus untuk menyembah iblis Bapak Saudara di percobaannya Yesus ya. Yang ketiga, iblis penyembahan itu membawa manusia mendekat kepada Tuhan. Jadi ibadah atau penyembahan itu satu-satunya atau salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Bapak Saudara, dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Makanya itu iblis gak suka, karena semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kuat hubungan kita, bondingnya kita sama Tuhan, itu kita semakin susah digoda sama iblis. Tuhan semakin memberikan penyertaan dan perlindungannya kepada kita Bapak Saudara. Dan yang keempat, kenapa kok iblis itu membenci penyembahan? Karena penyembahan itu mengalahkan kuasa kegelapan. Penyembahan, berdoa, bernyanyi itu melawan kuasanya iblis. Karena penyembahan itu adalah menegaskan kembali kemenangan Tuhan akan iblis Bapak Saudara. Itu arti daripada penyembahan. Yang kelima, iblis ingin mengalihkan kita dari penyembahan kepada Tuhan, itu dialihkan kepada berhala-berhala Bapak Saudara. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal ya, mengenai halangan-halangan apa yang ingin
iblis lakukan kepada kita agar kita tidak menyembah kepada Tuhan. Iblis itu sangat licik, banyak sekali caranya, banyak sekali taktiknya, banyak sekali trik-triknya, Bapak Ibu Saudara. Saya pun baru mulai setelah ikut mata kuliah ini ya. Oh iya, benar ya. Iblis itu ternyata dari dulu sampai hari ini cara yang dipakai itu sama, trik-triknya yang dipakai sama, taktiknya, liciknya dia itu sama dari dulu sampai sekarang ya. Dan konyolnya manusia selalu kena trik-triknya iblis, itu selalu terjerumus. Padahal triknya pancet dari dulu sampai sekarang, tapi tetap manusianya yang kebluwo gitu ya. Nah, kita bisa belajar mengenai triknya iblis itu dalam kisah Musa dan Firaun. Kita kan semua tahu dalam cerita itu Musa itu ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan atau perbudakan bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir itu diperbudak selama 430 tahun. Bangsa Israel diperbudak selama 430 tahun oleh bangsa Mesir, dan akhirnya bangsa Israel pun berseru pada Tuhan. Tuhan pun mengabulkan, Tuhan pun menunjuk pemimpin atas bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, di saat Musa ketemu sama Firaun, nah ini kita bisa belajar trik-triknya iblis, kiat-kiatnya iblis, taktik liciknya iblis agar bangsa Israel tidak keluar dari Mesir. Sebenarnya kalau kita kita lihat di ayatnya, tujuannya apa sih Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari negara Mesir itu? Kita lihat di ayat selanjutnya. Next. Mari kita baca sama-sama ya. Lihat tadi. Keluaran 3 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengurus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tujuan utama Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari negara Mesir adalah untuk beribadah, Bapak Ibu. Jadi bukan apa-apa, cuma untuk beribadah secara proper, secara tepat, gitu ya. Karena selama di Mesir bangsa Israel tidak bisa melaksanakan tata cara ibadahnya sesuai dengan kemauan Tuhan, gitu ya. Bahkan sewaktu Musa diutus oleh Tuhan ketemu sama Firaun, Musa pun mengatakan hal yang sama kepada Firaun. Kita lihat teks di Keluaran 5 ayat 1 ya. Saya baca ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun, Bapak Saudara. Nah, kata perayaan, next. Perayaan itu dalam bahasa aslinya itu ditulis sebagai kaugam. Nah, saya nyepelnya rada aneh di kemarin ini. Sampai saya buka di YouTube di segala macam kaugam gitu ya. Kaugam sendiri itu artinya kayak kalau saya menerimanya, kaugam itu kayak karnaval gitu ya. Kaugam itu kayak parade, perayaan yang luar biasa, kayak ulang tahunnya Surabaya gitu ya. Kan ditutup dengan tunjungan ya biasanya. Terus ada parade bunga, terus apa segala macam, meriah. Nah itulah kaugam gitu. Jadi Tuhan ingin mengeluarkan bangsa Israel dari negara Mesir itu untuk mengadakan perayaan seperti ini. Bahkan ditulis ini sebagai yang terakhir ya, sebuah pesta siaran kaugam itu. Jadi kayak apa ya, meriah gitu ya, banyak tari-tarian, banyak nyanyi-nyanyian gitu ya. Itu yang dimaksud Tuhan dengan perayaan dalam seperti yang dikatakan Musa kepada Firaun. Benar-benar suatu prosesi yang sakral, yang meriah, dan disertai dengan tari-tarian dan nyanyian. Itulah yang Tuhan inginkan dalam perayaan itu, Bapak Saudara. Nah, sekarang kita mau melihat trik-triknya iblis dari percakapannya Musa dengan Firaun agar kita terhalang melakukan penyembahan. Kita lihat 1
sewaktu Musa ketemu sama Firaun, apa sih katanya Firaun itu? Next. Nah, saya bacakan ya. Di Keluaran 5 ayat keempat, ini katanya Firaun. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa bangsa ini untuk apa, Bapak Ibu? Melalaikan pekerjaannya. Jadi Firaun ngomong, kamu ngapain bawa bangsa ini ke penyembahan? Nanti kan mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atau melalaikan pekerjaannya. Pergilah melakukan pekerjaanmu. Itu alasannya Firaun. Oh, coba penyembahan kayak apa? Beribadah itu. Kalau kamu melalaikan pekerjaanmu, kurang lebih seperti itu ya katanya Firaun. Jadi yang pertama, triknya iblis yang paling banyak memakan korban itu adalah soal pekerjaan. Iblis sering sekali memakai trik mengenai pekerjaan ini. Gampang-gampang banyak sekali. Saya pun merasakan hal yang sama. Di saat saya mau beribadah hari Minggu, itu ajakan orderan meeting segala macam itu banyak sekali. Saya ngomong fair-fair aja. Belum lagi hari Rabu malam gini, atau biasanya saya ke persekutuan doa hari Kamis malam gitu. Hari Kamis malam itu yang ngajak, ayo meeting yuk, kalau gamdoi, kalau kerjaan itu banyak sekali. Dan itu selalu dipakai sama iblis, Bapak Ibu, untuk mengurungkan niat kita melakukan ibadah atau penyembahan. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Memang sebenarnya pekerjaan itu bukan hal yang sebenarnya tidak ada salahnya lah dengan pekerjaan ini. Bahkan pertama kali manusia diciptakan di Taman Eden itu adalah untuk bekerja. Ditulis di Alkitab mengusahakan, kalau tidak ada kata bahasa Indonesia itu. Dalam bahasa aslinya artinya ya bekerja, menanam, terus merawat, memetik buahnya, memakan hasil panennya. Itu yang dilakukan Adam yang disuruh Tuhan di Taman Eden. Jadi sebenarnya pekerjaan itu nggak ada masalah, tetapi kalau pekerjaan tersebut mengganggu ibadah kita, itu baru masalah, Bapak Ibu. Nah, kadang itu kita terlalu sibuk sama pekerjaan kita, sehingga kita tidak ada waktu atau tidak ada tenaga. Capek aku pulang kerja ini semalas aku melok doa malam ini, nah kan gitu loh. Jadi bahaya sekali. Bahkan beberapa pengusaha itu merasa aku nggak ada waktu untuk doa malam, aku nggak ada waktu beribadah, bahkan aku nggak ada waktu ibadah hari Minggu. Siapa pula yang penting kan aku ngasih persembahan. Nah itu beberapa pengusaha kan seperti itu akhirnya, mindsetnya seperti itu. Si penting aku tetap transfer, si penting aku ngasih perpuluhan, yang penting aku tetap ngasih kolektor. Itu suatu pemikiran yang nggak benar, Bapak Ibu. Itu sudah masuk dalam jebakan iblis tersebut ya. Karena next, ini yang saya tangkap, Tuhan tidak butuh uang Bapak Ibu Saudara. Tuhan lebih suka kehadiran Bapak Ibu Saudara di dalam rumahnya ini. Dan dalam hal penyembahan atau ibadah, Tuhan ingin lebih diprioritaskan daripada pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sendiri pun ngomong di dalam Injil Matius bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab jangan khawatir hari esok itu, karena kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Saya pun sering, cara satu-satunya paling gampang yang saya lakukan adalah declare. Setiap saya diajak meeting, setiap saya diajak ketemuan bisnis di hari Minggu, saya selalu declare, mohon maaf, saya harus beribadah, saya harus ke gereja. Saya yakin dan percaya Tuhan akan kasih rezeki, Tuhan akan kasih berkat di hari-hari yang lain. Karena di saat orang tersebut ngotot, wah lo posisi gereja itu, posisi kayak enak ini, kita itu saya yakin dan percaya itu bukan dari Tuhan. Bapak Ibu tolak aja dalam nama Yesus ya. Oke, yang kedua, triknya iblis. Jadi setelah Musa ketemu sama Firaun, Firaun pun menolak permintaan Tuhan melalui Musa. Akhirnya Tuhan memberikan tulah pertama, tulah kedua, dan tulah ketiga dan keempat gitu ya. Akhirnya Firaun pun nyerah, Bapak Ibu.
Terus dipanggillah Musa lagi. Nah, Firaun ini pertemuan antara Musa dan Firaun di istananya Firaun itu menggambarkan pertarungan antara kuasa Allah dan kuasa iblis, Bapak Ibu. Karena Musa datang itu bertaklakkan berjumpakan kuasa Allah untuk menemui Firaun. Sedangkan Firaun sendiri kita tahu bahwa Firaun ini di negara Mesir itu disembah sebagai raja atau dewa, ya, sebagai penjelmaan dari dewa matahari. Jadi saya melihat percakapan Musa dan Firaun itu kayak pertarungan antara Tuhan dan iblis, gitu ya. Nah, di saat Tuhan memberikan tulah bermacam-macam sampai 4 kali baru Firaun itu nyerah. Inilah perkataan Firaun yang saya lihat ini adalah triknya iblis untuk menghalangi umat Israel beribadah. Next, di Keluaran 8 ayat yang ke-25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, akhirnya Firaun pun nyerah. Wes pergilah, pergi wes, apa wes, persembahkanlah korban kepada Allahmu, beribadah wes, pergi hari Minggu, pergi gereja wes, apa-apa. Nah, kata-kata yang terakhir yang bahaya, Bapak, di negeri ini, gitu ya. Jadi akhirnya Firaun pun nyerah, gitu. Setelah kena 1, 2, 3, dan 4, terus gak apa-apa, kamu melakukan ibadah orang Israel, tapi di negeri ini ya. Nah, ini bahaya sekali, Bapak Israel. Jadi Firaun kepingin kita tetap melakukan penyembahan atau bangsa Israel melakukan penjajahan, tapi tetap tinggal di negeri Mesir. Nah, ini simbol yang dimaksud oleh Firaun ini sangat berbahaya, Bapak Israel. Artinya apa? Kita tahu bahwa Mesir itu adalah negara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mesir itu, kalau saya baca sejarahnya, itu raja-raja Mesir itu kalau nikah sama kakaknya sendiri. Bahkan ada salah satu Firaun, raja Mesir, itu menikahi anaknya sendiri. Istrinya meninggal, punya anak perempuan, anaknya masih 10 tahun dinikahi sama dia. Gak lama rajanya meninggal, diganti sama adiknya, anaknya perempuan itu. Akhirnya adiknya nikah sama kakaknya sendiri. Jadi banyak sekali kenajisan dalam silsilah keluarga kerajaan Mesir, Bapak Israel. Itu yang digambarkan Tuhan dalam keadaan negara Mesir. Jadi Mesir itu artinya tanah Mesir itu artinya tanah yang penuh dengan dosa, tanah yang penuh dengan keangkuhan, tanah yang penuh dengan kehidupan duniawi, tidak ada surgawinya sama sekali, gitu ya. Jadi iblis ingin mengajak kita itu untuk tetap beribadah, tapi tetap melakukan dosa, Bapak Ibu. Ini bahaya sekali trik yang dilakukan oleh iblis. Bahkan di zaman sekarang ini itu perzinahan, pornografi dan lain-lain itu sangat dipertontonkan di depan umum, ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, Instagram, YouTube, TikTok dan segala macam, itu saya pernah lihat pernikahan cowok sama cowok di Instagram, gak karu-karuan. Ini apa, dunia ini sudah gak karu-karuan, gitu ya. Bahkan saya kaget waktu lihat Instagram, anaknya gembala saya dulu. Jadi sewaktu muda saya dulu berjemaat, gitu ya. Berjemaat di gereja internasional, gitu ya. Nah, gembala sidangnya itu orang Amerika, terus saya lihat anaknya sudah besar-besar sekarang. Dan ternyata anaknya yang perempuan itu sekarang nikah sama perempuan. Itu yang terjadi di zaman now sekarang ini. Nggak karu-karuan, Bapak Ibu. Kemarin saya lihat di kelulusannya anak saya yang Sultan ini, SD kelas 6, gitu ya. Itu lulus, zaman sekarang kalau SD kelas 6 lulus kan di wisuda, gitu. Saya ke sana menyaksikan wisudanya anak saya. Ada temannya satu, masih kecil ya, kelas 6 nih, laki lagi. Itu waktu di wisuda naik atas panggung itu nangisnya kayak cewek, jadi bawa tisu. Kok gini? Jadi nggak karu-karuan zaman sekarang ini, nggak malu-malu lagi dipertontonkan di depan umum mengenai hal-hal seperti ini, gitu ya. Perzinahan, LGBT, di TV segala macam kan banyak sekali kita lihat ya. Bahkan di Jakarta itu sering sekali ada penggerbekan fitness center, tempat gym. Itu yang isinya cowok-cowok semua, gitu. Cowok. Jadi ya, fitness center itu atau gym tersebut jadi tempat ajang pesta sesama jenis.
jenis gitu lah. Ini Jakarta bolak-balik di gerboi. Makanya saya takut kalau masuk tempat gym gitu ya. Jangan-jangan salah tempat fitness gitu. Nah, next. Artinya apa Bapak Saudara dalam hal ini? Artinya Tuhan ingin kita tinggalkan. Tuhan ingin kita tinggalkan negeri Mesir dan jangan mau diperbudak sama Firaun, Bapak Saudara. Tuhan ingin kita tinggalkan kebiasaan yang tidak berkenan di mata Tuhan dan jangan mau diperbudak dosa. Dalam hal beribadah atau penyembahan, Tuhan ingin kita menyembah di dalam kekudusan, Bapak Saudara. Jangan sampai Sabtunya dugem, Minggunya ibadah. Nah, ini kan nggak benar. Ya dugem, ya duniawi, ya ibadah. Itu yang ingin iblis tanamkan dalam pikiran umatnya Tuhan sekarang ini. Terus nggak apa-apa berbuat dosa, sih penting menggunakan gereja. Nah, itu kan sering kita dengar ya. Itu bahaya sekali, Bapak Saudara. Tuhan ingin kita kudus dalam penyembahannya, karena kita semua tahu bahwa Allah itu kudus. Dan dalam Mazmur ditulis ya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, Bapak Saudara. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jangan sampai kita minggu beribadah atau hari Rabu malam beribadah, kondisi kita tidak kudus. Bahaya sekali, Bapak Saudara. Sia-sialah penyembahan Bapak Ibu Saudara kalau kita hadir tidak dalam keadaan kudus. Yang ketiga, di saat itu Firaun juga berkata seperti ini. Next. Di Keluaran 8 ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Jadi triknya Firaun ini bahaya sekali, Bapak Saudara. Firaun kalau saya lihat ini kayak iblis gitu ya, licik sekali, bahaya sekali. Terus pergi ibadah, tapi jangan jauh-jauh dari Mesir ya. Ini artinya apa? Silakan beribadah, tapi jangan terlalu dalam ibadahnya. Tetap ke Mesir-Mesiran gitu. Itu ngeri sekali. Ini paling ngeri ini hal ini gitu ya. Banyak sekali jemaat sekarang itu kalau ibadah tidak mau terlibat terlalu dalam, tidak mau pergi jauh-jauh dari zona nyamannya sebagai jemaat, Bapak Ibu Saudara. Emang enak jadi jemaat itu, datang, duduk, persembahan, nyanyi, pulang gitu ya, kayak nonton bioskop gitu. Nonton bioskop gitu, datang, kalau media pulang gitu. Itu jemaat, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak ingin kita bergereja, kita beribadah, kita menyembah, itu cuma sebagai jemaat saja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita terlibat lebih dalam penyembahan. Tuhan ingin kita terlibat dalam urusan gereja, Bapak Ibu Saudara. Kayak kita tanya kepada gembala kita, Pak Gembala, apa yang bisa saya bantu untuk gereja ini? Kita tanya teman-teman PAW, teman-teman PAW, saya boleh tak ikut terlibat dalam pelayanan PAW? Kita teman-teman multimedia juga, bisa kan saya bantu multimedianya? Itu Tuhan ingin seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita pergi jauh dari Mesir untuk terlibat lebih dalam penyembahan. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Sedangkan iblis beda, pemikirannya beda. Kalau perlu, yaitu tadi datang dengerin khotbah, pulang gitu ya. Kadang nggak kenal kanan kiri, nggak saling nyapa. Itu banyak terjadi di gereja besar, Bapak Ibu Saudara. Saya pun mengalami hal itu. Saya beribadah di gereja besar juga ya. Karena kiri saya nggak kenal, pulang cucu gitu. Itu yang terjadi di gereja besar. Saya melihat kalau JKI bos ini kayaknya saling mengenal ya satu sama lain ya, saling bonding gitu ya. Kenal nama suaminya, kenal nama istri, nama anaknya. Iya kabar ya anakmu ya, apa saya gede kayak gitu ya. Itu bagus sekali, Bapak. Kenapa saya lebih suka gereja kecil daripada gereja besar? Karena saya merasakan bonding kekeluargaan di dalam gereja kecil. Dan itu nggak saya rasakan di mega church istilahnya sekarang. Di gereja besar nggak ada, datang kayak nonton besok itu datang, sudah ibadah pulang, nggak kenal kanan kiri, nggak kenal gitu tak. Itu yang Tuhan inginkan ya. Next. Jadi dalam hal ini Tuhan ingin kita pergi jauh, meninggalkan negeri Mesir. Tuhan ingin kita mendekat dalam
dalam penyembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal penyembahan, Tuhan ingin kita terlibat lebih jauh, lebih dalam pelayanan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hal pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak sekali orang yang merasa saya ini tidak punya karunia imam. Imam itu saya tidak punya karunia. Biarkan orang-orang yang dipilih Tuhan aja yang menjadi imam. Misalnya imam sinar, gitu ya. Imam di dalam asyir segala macam, gitu ya. Itu saya nggak punya. Saya itu orang yang introvert. Banyak sekali alasan seperti itu di dalam jemaat gereja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus ingat bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, kita semua ini dipilih sebagai anak-anaknya, raja-rajanya, gitu ya, raja-raja, duta-duta daripada kerajaan Allah. Bahkan dikatakan di 1 Petrus, saya bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita semuanya adalah seorang imamat yang rajani, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini dalam diri kita itu semua diberi Tuhan atau diberi Tuhan dengan bekal sebagai seorang imam. Jangan khawatir, mungkin kita bisa mulai lah pelan-pelan sedikit demi sedikit apa sih talenta kita yang bisa kita berikan pada gereja sebagai bentuk pelayanan kita kepada gereja, Bapak Ibu. Yang keempat, setelah tulah yang kelima, keenam, dan ketujuh dan ke-8, akhirnya Firaun pun menyerah dalam tanda petik ya, menyerahnya pada persyaratannya. Saya lihat, hebat sekali si iblis ini ya, dalam hal mengakali bangsa Israel agar tidak melakukan penyembahan ya. Saya bacakan ya, next. Keluaran 10 ayat 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki, dan beribadah kepada Tuhan sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Yang saya tulis merah itu yang triggernya iblis ya. Jadi pergi loh nggak apa-apa, beribadah loh nggak apa-apa, tapi laki-laki kok ya, anak bojomu aja dibawa. Itu yang dimaksud Firaun dalam ayat ini. Artinya kita bangsa Israel waktu itu tidak boleh melakukan penyembahan bersama dengan keluarganya, Bapak Ibu. Nah, iblis ini serangan paling kuat di dalam kita adalah serangan terhadap keluarga, Bapak Ibu. Karena di mana Tuhan, keluarga itu adalah komponen terkecil. Miniaturnya kerajaan Allah itu ya keluarga itu. Displaynya kerajaan Allah itu ya keluarga itu. Di mana keluarga itu rusak, maka gambaran kerajaan Allah pun menjadi rusak, Bapak Ibu. Dan iblis gak suka melihat keluarga yang baik-baik, fair-fair aja, tidak suka iblis. Iblis selalu suka keluarga yang berantakan. Makanya itu iblis pertama kali nyerang pasti menyerang dalam hal rumah tangga. Bahkan saya tuh punya teman gitu ya. Saya punya teman mengakal nggak karuan. Tiba-tiba dia insaf tanda petik gitu ya. Pelayanan, wah hebat sekarang pelayanan ya. Nggak lama cerai Bapak itu. Cerai karena dia selingkuh dengan teman pelayanannya. Bahkan di gereja pun iblis bekerja. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak sekali terjadi perselingkuhan di dalam gereja, di dalam komunitas gereja. Banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak Tuhan inginkan terjadi di dalam gereja. Dan bahaya sekali, kelihatannya holy gitu, tapi ternyata dalamnya nggak holy gitu ya. Jadi anak ada juga ayah gitu, seorang ayah. Ketoknya kerja itu dari orang luar lihatnya hebat kayak papa yang ini kan ciamik gitu ya, pagi siang malam kerja terus hebat ya demi anak-anaknya, demi istrinya ya. Tapi ada satu yang dia lupa lakukan gitu, perannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, sehingga anak-anaknya di rumah keleleran
karena kehilangan figur ayah, fatherless itu bahaya sekali. Dan saya melihat banyak sekali anak-anak sekarang yang dalam tanda petik kurang ajar kepada orang tuanya. Di Instagram itu banyak sekali anak-anak atau pemuda yang mukulin ibunya karena hal-hal yang sepele. Sebelum saya kesini itu saya lihat di Instagram juga berita di Instagram itu ada seorang wanita yang dalam tanda petik membacok ibunya dalam perjalanan sini, gara-gara cuma disuruh bersihin rumah. Ini semakin kesini itu dunia kita ini semakin ngeri, Bapak-Ibu. Hal-hal yang kecil itu bisa membuat orang melakukan hal-hal yang kecil, Bapak-Ibu. Jadi iblis akan terus-menerus menyerang keluarga sebagai triknya dia untuk membuyarkan penyembahan di dalam rumah tangga, di dalam display kerajaan Allah ini. Dan banyak sekali kita sering melakukan alasan untuk tidak melakukan penyembahan. Itu karena alasan keluarga, Bapak Saudara. Bapak kan Rabu malam nih, mestinya kan ada jadwal doa malam ya di GKI Bos ini ya. Banyak sekali yang alasan, anak saya les, kalau hari Rabu gitu ya. Atau alasan suami saya lagi dinas di luar kota, jadi nggak ada yang nganter. Itu Tuhan nggak ingin alasan-alasan itu menjadi halangan kita untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus komit, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara sudah bertanam dalam gereja GKI Bos ini, alangkah baiknya kita komit dengan jadwal-jadwal yang diadakan oleh gereja GKI Bos ini, Bapak Saudara. Kalau hari apa aja Pak? Jadwalnya ibadah malam cuma Rabu ini ya. Jadi setiap Rabu malam Pak ya. Setiap Rabu malam ada ibadah. Jadi alangkah baiknya kalau kita komit setiap Rabu malam kita luangkan waktu untuk hadir di ibadah doa malam ini di GKI Bos. Kita luangkan waktu, apapun yang terjadi kita upayakan semaksimal mungkin bisa datang ke dalam ibadah doa malam ini. Jadi dalam hal ini, next, Tuhan ingin menjadikan keluarga itu sebagai display, contoh, miniatur kerajaan Allah di dunia ini, Bapak Ibu. Tuhan ingin menjadikan keluarga itu sebagai komunitas penyembah. Dan dalam hal penyembahan, Tuhan ingin kita tidak memakai alasan keluarga untuk tidak menyembahnya, gitu ya. Jangan memakai alasan keluarga yang sakit kayak yang harus yang itu untuk borong akhirnya melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dan itu sering terjadi, Bapak Ibu. Bisa kita sudah niat, gitu ya. Terus pagi itu sudah ada musik, malam aku tak ikut ibadah doa malam di GKI Bos, gitu ya. Siang-siang belayar, gitu ya. Oh ya nggak bisa, gitu ya. Kalau aku harus ini ya. Nah itu sering terjadi ya sama kita ya. Angel ketawa itu, jadi sering terjadi. Ya, oke, next. Yang kelima, ini yang paling bahaya, Bapak Ibu Saudara. Firaun mengatakan, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggal, juga anak-anakmu berikut beserta kamu. Jadi setelah dilarang bersama keluarga, akhirnya Firaun pun memperbolehkan, kamu beribadah bersama anak-anakmu, tapi hartamu tinggal di Mesir. Gak apa-apa, kamu boleh keluar dari Mesir sama anakmu, sama istrimu, tapi hartamu tinggal di kamu. Ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Dan iblis tahu kalau manusia ini lebih ngaboti dunia ini, lebih berat hatinya kepada harta bendanya daripada penyembahan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan sampai harta benda kita itu menjadi penghalang dalam penyembahan kita. Dan iblis tahu banget kalau kita dalam hati kita ini kita lebih manusia pada umumnya itu jauh lebih condong kepada harta bendanya daripada penyembahannya, Bapak Ibu. Karena iblis tahu
menjadi berhala bagi kita. Dan iblis tahu juga kalau banyak sekali umatnya itu lebih mengandalkan uangnya daripada Tuhannya. Banyak sekali. Dan kita semua tahu bahwa cinta uang itu adalah akar dari kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ngeri sekali apa yang dilakukan iblis ini, dan trik-triknya itu hebat sekali, luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Tahu banget iblis akan kelemahan kita semua ini, harta benda. Jadi kasarannya itu kadang beberapa orang itu lebih nurut sama, dalam tanda petik, bosnya daripada sama pemimpin rohaninya. Itu hal yang lucu gitu ya. Di hari-hari sekarang ini, di era-era sekarang ini, orang tidak malu-malu loh menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta benda. Gampang-gampangan sering saya diajak, ayo bro, melok aku bro, bikin kita entertain bos ini. Kita nggak malu mereka ngomong seperti itu, ngajak ke tempat hiburan malam gitu ya, minum-minum sama cewek-cewek, itu mereka pertontonkan sekarang ini. Mereka nggak malu, agar supaya apa? Agar supaya mereka mendapatkan harta benda yang lebih dari sekarang. Dan itu bahaya sekali, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus pun pernah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi harta benda di bumi itu bakal habis, bakal hangus, bakal musnah. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, Bapak Ibu Saudara. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Yesus pun sudah mengingatkan dalam Injil Matius, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ngaboti dunia, bahasa Jawa ini. Jangan Bapak Ibu Saudara hatinya tertanam atau tertuju pada harta benda, karena itu akan menghalangi penyembahan kita, menghalangi niat kita untuk menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulannya itu Allah kita, bahkan di waktu zamannya Israel dijajah atau diperbudak oleh Mesir, itu Allah kita tetap kita ingin menyembah Dia. Bahkan alasan pertama mengeluarkan Israel dari negara Mesir itu karena Allah ingin disembah secara benar, secara aturan dan lain-lain itu. Makanya Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kita undang teman-teman PAW untuk naik kelas Pak. Dan satu lagi, jangan ada hal yang menghalangi kita dalam penyembahan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan iblis melalui Firaun. Itu banyak sekali hal-hal yang dipakai iblis untuk menghalangi kita dalam melakukan penyembahan kepada Tuhan. Yang pertama, hal mengenai pekerjaan. Yang kedua, hal mengenai keluarga, atau pekerjaan. Yang kedua, mengenai dosa. Yang ketiga, hal mengenai pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali orang yang tidak jadi, terus aku gak akan gereja ini karena crash sama teman-teman pelayan yang lain. Itu jangan sampai menghalangi penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan sampai keluarga pun menjadi penghalang kita dalam hal penyembahan. Dan yang terakhir, jangan sampai harta benda itu menjadi penghalang kita dalam hal penyembahan. Karena kita semua tahu, Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Jangan sampai 5 hal ini membuat Allah kita menjadi cemburu. Karena memang Allah kita itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ditulis bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan, Bapak Ibu Saudara. Allah yang cemburu. Jangan sampai karena 5 hal ini kita jadi jauh sama Tuhan. Mari kita berdoa. Kamu telah selesai menyampaikan isi firman-Mu, ya Tuhan.
Kiranya kebenaran firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, tumbuh dan berbuah dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, ya Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan hormat, mengagungkan nama-Mu yang kudus, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hari ini kami banyak belajar mengenai cara-cara licik iblis untuk menghalangi pelimpahan kain pada ya Tuhan. Dengan kerendahan hati, kami mohon perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu agar kami bisa luput dari bujuk rayu iblis yang ingin menjauhkan kami dari penyembahan pada-Mu ya Tuhan. Lindungi kami dengan roh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat fokus dalam melakukan penyembahan kepada-Mu. Jauhkanlah setiap niat jahat, ketakutan, dan gangguan yang berusaha menjauhkan kami dari hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus, setiap kuasa kegelapan tidak memiliki tempat. Kami mohon kuasa darah Kristus untuk melindungi kami, menjaga pikiran, hati, dan jiwa kami agar kami dapat dengan sepenuh hati menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dengan keyakinan kami serahkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan, percaya bahwa Engkau adalah benteng perlindungan yang kuat. Hamba serahkan seluruh doa ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan